Wa qala kadzalika as-siwaku matharatun lil fammi. Siwak itu membersihkan kepada fam, kepada mulut kita. Mardatun lirabbi, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa majlatun lil basari, dan siwak itu menjernihkan pandangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang tersebut mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersama denganku nanti di surga. Ini adalah kompensasi kalau kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada hadis man tamassaka bi sunnati, ya, indal fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi kerusakan, indal fasadi ummati, artinya sudah banyak orang yang tidak melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya adalah mi'ah, 100 mati syahid. Jadi kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika sunnah-sunnah itu tidak dilakukan, ketika umat sudah rusak, maka akan mendapatkan 100 mati syahid. Pahalanya itu sebanding dengan 100 orang mati syahid. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah as-siwak. Ya. Dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah disebutkan babus siwaki, bab tentang siwak, wa yutlaqu alaihi babu hisalil fitrati ay hilqah. Bab ini kadang juga disebut bab perbuatan membersihkan badan. Wa yusamma babas siwak, yang disebut dengan bab siwak li'anna mu'addamal kalami fi, karena yang paling banyak dibahas adalah tentang siwak. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-khoslatul ula as-siwak. Pembahasan pertama tentang siwak. Ta'rifuhu lugotan ad-dalku. Pengertian siwak menurut bahasa itu adalah ad-dalku, yang artinya menggosok. Ketika bapak-bapak menggosok mobil supaya kinclong, itu namanya siwak menurut bahasa. Ketika kita menggosok kaca supaya bening, maka itu juga siwak menurut bahasa. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menurut syar'i? Wa sar'an dalkul asnani wa ma haulaiha bikulli syai'in khosinun. Jadi menurut ilmu syara itu menggosok gigi dan bagian-bagian sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Jadi ketika kita menggosok gigi kita dan bagian-bagian yang lain dengan yang kasar, itu namanya siwak. Apa saja yang kasar itu? Bisa dengan sorban kita, bisa juga dengan menggunakan kayu arok seperti ini, ya. Bisa juga dengan yang lainnya, ya, pokoknya yang kasar. Tetapi jangan sampai Pak Parlin mungkin, ya, dengan Pak Haji Castro,
karena Pak Parlin melihat siwak tidak ada, sorban tidak pakai, ngambil tangan Pak Kasto digesok-gosok begitu. Karena mungkin tangannya kasar, itu juga boleh gitu ya. Kalau kasarnya itu bisa gitu, tetapi tidak bisa seperti itu gitu, karena pakai tangan orang lain gitu ya, apalagi sudah makan jengkol. Jadi dalkul asnani wa ma haulaiha bikulli syai'in khasin, menggosok gigi dan bagian-bagian yang lainnya itu dengan sesuatu yang kasar. Makanya di berbagai tempat berbeda ya. Ada yang menggunakan kayu arok seperti ini, ada juga yang menggunakan kayu-kayu yang lain. Di India itu pakai kayu asem ya. Di tempat-tempat yang lain ada kayu-kayu tertentu. Ya mungkin untuk hari ini kita itu melakukan siwaknya itu adalah dengan menggunakan pasta gigi gitu ya. Menggunakan sikat ditambah pasta, kita menggosok gigi kita itu termasuk juga siwak. Tetapi itu mungkin zaman modern gitu ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersiwak itu mulai dari beliau sebelum tidur. Sebelum tidur beliau bersiwak, tapi memang menggunakan kayu arok seperti ini ya. Jadi nanti juga dijelaskan bagaimana cara megangnya, panjangnya seperti apa ya, sepanjang apa. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memang selalu membawa kayu arok itu, lalu sebelum tidur beliau menggosok giginya dengan kayu arok tersebut. Nah, ketika beliau bangun pun yang dicari pertama itu ini. Lalu beliau menggosok giginya, bersiwak. Berbeda dengan kita. Sebelum tidur kita lihat update status orang lain ya, atau membaca WA gitu. Bangun tidur yang pertama dicari apa? HP. Mengapa? Ya lihat jam, apakah udah jam 2 atau belum gitu maksudnya. Atau lihat pesan dulu. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa fadilahnya, apa keutamaannya? Fadlus siwaki fi hadisi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Ya, seandainya laula an asukko, seandainya aku tidak akan membebani umatku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la amartuhum bisiwak, maka aku akan memerintahkan umatku itu dengan siwak. Inda kulli sholatin, yaitu ketika hendak melaksanakan sholat. Ruwahu Bukhari. Nah, ini hadis ini merupakan salah satu Rasulullah SAW itu sangat sayang kepada umatnya. Mengapa? Karena yakin ini akan memberatkan kita. Ya. Apalagi ya yang namanya kayu arok ini ya udah kecil, dibawa-bawa juga mungkin ada jigongnya gitu kan ya, kemana-mana gitu. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laula an asukko ala ummati la amartuhum bisiwaki ya. Karena bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siwak ini menjadi wajib gitu. Nah, wapi riwayatin ma'akul liwuduin, bahkan dalam sebuah riwayat kalau tidak memberatkan itu akan diwajibkan ketika wudhu dan ketika akan sholat. Tetapi karena kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, akhirnya siwak itu tidak diwajibkan. Tetapi banyak fadilah-fadilahnya.
Wa qala kadzalika as-siwaku matharatun lil fammi. Siwak itu membersihkan kepada fam, kepada mulut kita. Mardatun lirabbi, mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa majlatun lil basari, dan siwak itu menjernihkan pandangan kita. Jadi ini ada korelasinya antara bersihnya gigi dengan jernihnya pandangan kita. Mungkin selama ini kita pandangannya sudah kurang jelas begitu. Ketika jauh sudah kurang jelas. Ya, kalau min, kalau plus, ketika dekat kurang jelas. Ya. Nah, ini harus diteliti. Mengapa demikian? Kalau dalam hadis ini, bahkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, jadi yang namanya siwak itu matharatun lil fammi, membersihkan mulut kita, mardatun lil rabbi, mendatangkan ridho Allah, wa majlatun lil basari, memperjelas penglihatan kita. Ya, barangkali kita abai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga salah satunya ada efek terhadap penglihatan kita. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang namanya jamaah tabligh itu sering mengatakan begini. Ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ada efek yang positif. Dulu ketika peperangan, beliau sering menceritakan ini gitu ya, para jamaah tabligh itu, dan mereka rata-rata banyak yang konsisten dengan menggunakan siwak begitu. Dan jamaah tabligh ini mengatakan dulu ketika peperangan, katanya, ketika umat Islam kalah, mengevaluasi mengapa kita kalah. Lalu ada yang mengingatkan, oh kita sudah meninggalkan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersiwak, katanya. Lalu pada waktu itu semua akhirnya menggunakan siwak, ya, menggunakan siwak di tendanya ketika akan terjadi peperangan itu, dan ada telik sandi, ada mata-mata datang ke tenda umat Muslim, mereka melihat umat Islam menggosok giginya dengan kayu arok ini. Akhirnya telik sandi ini jadi gentar. Ternyata umat Islam itu tidak hanya mengasah pedang, katanya, giginya pun diasah, katanya gitu. Nah, ini adalah efek positif mungkin dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, juga kalau kita menggunakan siwak ketika kita akan melaksanakan sholat, rok'atani bisiwakin khairum min sab'ina rok'atan bighairi siwak. Sholat 2 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Ya, cuman sekarang itu sudah jarang kan, sudah jarang ada yang membawa kayu arok seperti ini, ya. Jadi kalau kita sholat, ya, 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik, ya, daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ini bagian dari keutamaan bersiwak. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ad-Daruqutni. Dan juga ada hadis, ya, wa qala aydon fadlus sholati bisiwaki ala sholati bi ghairi siwakin sab'ina di'fan. Keutamaan sholat dengan bersiwak itu 70 kali lipat dibanding dengan sholat tanpa siwak. Hadis riwayat Ahmad dan Khuzaimah. Nah, ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan siwak, yang pertama, saking pentingnya bersiwak ini, Rasulullah mengatakan laula, beliau mengatakan laula an asukko ala ummati,
Jadi kalau seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka akan aku wajibkan untuk bersiwak. Ya, saking utamanya melaksanakan siwak, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, beliau juga berkata bahwa fungsi atau fadilah daripada siwak itu mutharatun lil fammi, membersihkan mulut, mardotun lirabbi, mendatangkan ridho Allah, wa majlatun lil basari, memperjelas pandangan kita. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik ya dari 70 rakaat tanpa siwak. Nah, ini saking pentingnya, saking utamanya bersiwak. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada fawaidus siwak, faidah-faidah bersiwak. Ya, di sini dikatakan kasiratun, sangat banyak faidahnya. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan lebih dari 70 faidah. Minha diantaranya annahu yajidu fil fasohah. Yang pertama itu tambah-tambah kepasihan kita gitu, menambah kepasihan. Wal akli, dan juga menambah kecerdasan. Wal hifdi, dan juga menambah hafalan. Ya sudah bersiwak ngapalkeun gitu, maka akan tambah. Pak, bagaimana kalau siwak aja ngapalkeun teu, nyamun moal nambah hari kitu mah. Ya, tapi orang yang menghafal dengan memakai siwak, dengan sering menggunakan siwak, itu hafalannya akan lebih lancar. Ya. Ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-siwaku yajidu fil khitbi. Siwak itu tambah-tambah hafalan kita. Wa yudhibu al-balghama, dan siwak itu menghilangkan rehak. Terang rehak? Ya, menghilangkan, bahasa Indonesianya rehak itu dahak. Wa yudhibu al-balghama, menghilangkan balgom kita. Karena bersih, karena mulutnya atau giginya bersih, maka balgom pun akan hilang. Nah, salah satunya maka menjadi fasih gitu. Karena biasanya kalau ada balgomnya, ketika ngomong teh kan ada balgomnya, ada dahaknya. Tetapi ketika hilang dahaknya itu, maka fil fasohah, maka akan mendatangkan kefasihan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa yahuddul basar, mempertajam penglihatan, ya. Wa yusahhilu an-naj'a, dan juga akan memperlancar ruh kita. Maka kalau ada orang yang lagi sakaratul maut, itu pakai ini aja, ya. Kalau mereka kan sing peperkat gitu lah, karena mungkin menahan sakitnya sakaratul maut. Nah, maka ada yang tadi, ini salah satunya kalau seandainya kita sering menggunakan itu, maka insya Allah memudahkan lepasnya ruh dari jasad. Makanya banyak para ulama yang dawam menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salah satunya dengan siwak ini, lepasnya ruhnya itu tidak menghebohkan yang lain. Ya, terkadang kan kita melihat, aduh kasihan gitu, udah sing pepereket dan lain sebagainya ketika sakaratul maut itu. Karena memang penyakit yang sangat luar biasa itu ada sakaratul maut. Ya tadi teh buktinya, endingnya itu adalah meninggal. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi faidah-faidahnya itu termasuk juga ini memudahkan ya lepasnya ruh. Dan yang lainnya wa yurhibul al-adu. Ini akan menggetarkan mulut, akan menggetarkan musuh kita, al-adu. Ya mungkin tadi ya cerita yang disebutkan tadi, ini bisa menggetarkan musuh kita.
wa yudha'aful al ajr, dan juga ketika kita menggunakan siwak ini akan melipat gandakan pahala. Ya, salah satunya tadi. Jadi ketika kita sholat 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Maka di sini disebutkan wa yudha'afu, mempertebal, melipat gandakan pahala kita. Wa yubdi'us as-saiba, dan juga memperlambat tumbuhnya uban. Nah, jadi siwak itu salah satu faedahnya itu memperlambat tumbuhnya uban kita. Huis ya. Karena manusia itu minad dzulumati ilan nur. Berasal dari gelap begitu menuju terang benderang. Katanya mengatakan, aduh saya itu sudah keluar dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Maksudnya mah asal nama hidung gitu, terus akhirnya nama jadi bodas gitu maksudnya. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata wa yubti'us saiba. Jadi kalau kita menggunakan siwak itu ya memperlambat tumbuhnya uban di kita. Ini salah satu faidahnya. Dan juga wa yutayyibu rahatal fammi, ya, membersihkan bau mulut. Terus wa yujilul qalah wa suprahul asnan. Selain itu juga menghilangkan kotoran dan kuning-kuning pada gigi. Jadi dengan menggunakan siwak ini ya, pertama menghilangkan kuning-kuning di gigi dan juga menghilangkan kotorannya. Dan yang lainnya adalah wa yusaddu allas satu, yaitu memperkuat gusi kita. Terus wa yusfi al khilqah, memperbaiki pertumbuhan. Ya. Wa yurdi rabbi, dan juga wa yurdi ar-rabba, dan juga akan mendatangkan ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi ya. Bahkan di sini dikatakan wa yurisul gina wal yusra, dan juga akan memudahkan, mendatangkan kekayaan gitu ya. Wa yudhibus suda'a wa araqar ra'si, dan juga menghilangkan pusing serta sakit otot kepala. Wa yusahhihul ma'dah, dan juga menyehatkan serta memperkuat pencernaan. Wah, ini banyak sekali ya. Wa yutahhirul qalba, dan juga membersihkan hati. Wa a'dhamuha annahu yudakkirus sahadah indal maut. Dan juga yang paling agung itu adalah memudahkan mengucapkan dua kalimat syahadat atau mengucapkan syahadat saat menjelang ajal. Ini adalah faidah-faidah ketika kita menggunakan siwak. Ya, salah satunya adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, intinya mudah-mudahan satu persatu minimal kita hidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya setelah kita mengetahui fadilahnya, mengetahui bahwa ini utama, mengetahui faidah-faidahnya, kita bisa mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan bersiwak. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk pribadi, umum untuk jamaah sekalian. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.